dilakukan perpindahan migrasi ke pasca bayar, tapi jangan lebih dari 6 bulan. Misalkan baru 2 bulan atau 3 bulan, kamu datang lagi ke Grapari, minta dikembalikan lagi jadi kartu normal. Itu bisa. Muhammad Feby di sini dan kamu ada di channel Jelajah Tech. Di video kali ini saya akan menginformasikan bagaimana cara mengatasi kartu terblokir. Kartu terblokir yang didefinisikan oleh masyarakat atau yang banyak diketahui oleh masyarakat itu ada beberapa asumsi. Kalau dulu ada 5 ya, ada yang terblokir karena PUK, ada yang terblokir karena pengaturan handphone. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, kartu yang terblokir yang diasumsikan oleh masyarakat itu ada 2 kemungkinan besarnya. Nah, mungkin kamu buka video ini juga karena mengalami 2 hal ini terblokirnya. Bisa karena terblokir yang pertama itu karena kartunya rusak. Dan yang kedua terblokir karena kartunya hangus. Nah, kamu ada yang mana nih? Permasalahan yang sekarang kamu hadapi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kartu terblokir karena kartunya rusak dulu. Aku bakal nyebutin ciri-cirinya dan bagaimana cara mengatasinya. Ciri-ciri kartu rusak itu yang pertama, sinyalnya hilang sama sekali. Tidak ada sinyal, otomatis tidak bisa melakukan telepon, SMS, internet juga tidak akan jalan. Terima otomatis ya, terima telepon, terima SMS juga tidak bisa. WhatsApp kamu tidak akan aktif karena internetnya nggak jalan. Oke, itu ciri yang pertama, sinyalnya tiba-tiba hilang. Itu bisa karena kartunya rusak. Kartu rusak itu penyebabnya apa? Ada banyak hal. Bisa jadi karena error secara fisik kartunya, SIM cardnya, atau mungkin karena memang sudah lama, atau mungkin karena penggunaan kamu sendiri yang sering bongkar pasang itu juga bisa mengakibatkan rusak. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi kartu rusak itu tidak ada jalan lain kecuali kamu harus datang ke Grapari atau Gerai Telkomsel di kota terdekat kamu atau di daerah kamu. Sekarang per kabupaten itu pasti ada ya, atau kota itu pasti ada, atau di mall itu juga pasti ada. Per mall itu biasanya yang besar ada Graparinya. Nah, datang ke Grapari, kemudian persyaratannya kamu bawa KTP asli, KK asli, datang ke sana dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi harus diurus sendiri si pemilik kartunya yang datang. Kenapa seperti itu? Karena menghindari ada penyalahgunaan. Misal nih, kartu saya rusak. Tiba-tiba istri ataupun orang lain datang ke Grapari minta mengaktifkan kartu saya. Itu tidak akan bisa karena chip itu tidak bisa dialih tangankan ke siapapun, termasuk istrinya. Nah, karena dari chip itu bahaya banget ya. Ada verifikasi ATM di sana, ada verifikasi WhatsApp, verifikasi Gmail, dan itu sangat berbahaya kalau misalkan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, so please banget harus dimengerti ya. Kartu rusak, harus datang ke Grapari, tidak bisa diwakilkan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting catatannya adalah ketika kita mau mengaktifkan kartu rusak, kita harus memastikan bahwa NIK dan nomor KK-nya itu punya kita sendiri, bukan NIK orang lain yang kita pinjam atau dulu pas registrasi ya. Nah, itu juga jadi bencana juga ya, jadi kendala juga kalau misalkan NIK-nya ternyata tidak sesuai dengan diri sendiri. Nah, makanya buat kamu yang kartunya masih normal sekarang, aku ngasih tahu, cepat-cepat registrasi ulang NIK-nya atau cek NIK itu kepemilikannya punya siapa dengan cara ketik rek spasi NIK pagar nomor KK diakhiri dengan pagar lagi, kirim ke 4444. Nanti kalau jawabannya registrasi kartu ini sudah registrasi ulang atas nomor. Nah, kalau nomornya di sana nomor kamu tersedia berarti memang sudah sesuai registrasinya. Kalau misalkan belum sesuai juga nanti ada keterangan belum sesuai registrasinya. Jadi please registrasi ulang pakai NIK dan nomor KK punya sendiri. Kemudian ke Grapari juga ada 2 cara tuh. Ada yang pertama langsung ke customer service dan yang kedua juga ada yang pakai mesin ganti kartu sekarang yang baru. Itu juga menghemat waktu. Jadi ketika datang ke Grapari antriannya bisa lebih cepat. Nah, kemudian kenapa harus datang langsung juga nantinya akan ada scan sidik jari dan scan eKTP. Jadi tidak bisa diwakilkan. Itu cara untuk mengatasi kartu terblokir dengan kemungkinan yang pertama ya, yaitu yang kartunya rusak. Oke, sekarang lanjut lagi, kemungkinan kartu terblokir itu yang kedua yaitu karena kartunya hangus atau tidak diisi pulsa. Sudah dikasih peringatan
Masa tenggang 1 bulan masih juga tidak diisi pulsa karena sekarang zamannya WiFi, tiap rumah ada WiFi, udah nggak pakai pulsa lagi, serba WhatsApp, lupa akhirnya jadi kartunya tidak diisi pulsa, padahal pulsa itu nambah masa aktif dan akhirnya hangus. Oke, saya akan sebutkan ciri-cirinya dulu ya untuk yang kartu hangus. Oke, kartu hangus itu juga ada 2 macam. Yang pertama yang bisa direaktivasi atau masih bisa ditolong untuk diaktifkan lagi. Ada yang sudah nggak bisa tuh diaktifkan lagi. Yang pertama ciri-ciri kartu hangus itu dia sinyalnya masih ada. Masih bisa terima SMS, terima telepon, tapi tidak bisa connect internetnya. Mau telepon keluar, bukan WhatsApp ya. Itu tidak bisa, SMS juga tidak bisa. Nah, ketika dicek di bintang 8888 pagar, ada keterangan kartu kamu hangus atau kartu kamu terblokir. Nah, itu kartu hangus yang pertama yang masih bisa diaktifkan lagi. Artinya hangusnya itu masih di bawah 90 hari atau belum 3 bulan hangusnya. Nah, kalau kartunya sudah hangus lebih dari 3 bulan, itu sama kayak kartu rusak. Itu tidak ada sinyal, biasanya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Datang ke Grapari pun percuma. Tidak akan bisa diaktifkan lagi. Itu harus diganti kartu yang baru. Nomor yang lain, beli starter pack atau perdana baru lagi. Jadi jangan sampai kartu kamu hangus lah. Nah, sekarang kita akan bahas kartu yang bisa diaktifkan lagi nih. Cara mengatasinya kartu terblokir karena hangus yang masih bisa diaktifkan lagi. Sebenarnya caranya gampang kalau misalkan masih di bawah 3 bulan. Oke, ada 2 kemungkinan juga tapi ya. Ada yang harus ke Grapari, ada yang bisa diaktifkan atau reaktivasi di rumah. Kita bahas satu-satu lagi. Yang bisa diaktifkan di rumah dulu. Kamu ketik bintang 888 bintang 89 pagar. Nah, nanti kamu akan diinstruksikan untuk menginput NIK dan nomor KK. Input NIK yang ada di KTP, kemudian nomor KK. Kalau lolos, sudah sesuai NIK dan KTP-nya, maka langsung aktif. Kartu terblokirnya akan normal kembali. Nah, sekarang yang kedua. Tetap sama, yang harus ke Grapari itu kamu bisa cek dulu di rumah bintang 88, bintang 89 pagar, kemudian input NIK dan nomor KK-nya. Nah, ini yang jadi masalah biasanya. NIK dan nomor KK-nya tidak sesuai. Karena apa tidak sesuai? Karena sekali lagi yang tadi, registrasinya menggunakan NIK dan nomor KK orang lain. Nah, ini yang jadi bencana lagi ya, jadi kendala lagi. Makanya harus sesuai dengan diri sendiri NIK dan nomor KK itu. Jangan minjem-minjem pakai counter lah atau pakai punya sepupu lah. Kendalanya di sini. Nah, kalau misalkan NIK dan nomor KK-nya tidak sesuai, cara mengatasinya kartu terblokir kamu harus dibawa ke Grapari lagi. Nanti di Grapari diberikan kebijakan misalnya untuk aktif lagi itu bisa dipindahkan ke kartu pascabayar. Tapi tidak usah khawatir sebenarnya. Kartu pascabayar itu bisa diulangi lagi atau bisa dikembalikan lagi jadi kartu normal sebelum penggunaannya 6 bulan. Jadi harus dilakukan perpindahan migrasi ke pascabayar tapi jangan lebih dari 6 bulan. Misalkan baru 2 bulan atau 3 bulan, kamu datang lagi ke Grapari minta dikembalikan lagi jadi kartu normal. Itu bisa. Kartunya tuh hangus, Mbak. Kartunya hangus, kemudian dia ditawarkan untuk menjadi kartu halo. Seperti itu, betul. Nah, kalau sudah menjadi kartu halo, misalkan masih di bawah 6 bulan, yang tadi Mbak bilang, apakah nantinya bisa balik lagi ke prabayar biasa? Tidak. Bisa Bapak, yang penting kalau untuk nomor yang hangus, begitu penggunaannya sudah melebihi 3 bulan, seperti itu Bapak Febri. Nanti kalau untuk nomor yang hangusnya tersebut ditawarkan migrasi ke pascabayar, Bapak setujui saja tidak apa-apa. Nanti kalau sudah 3 bulan penggunaannya, kalau ingin dimigrasikan kembali ke prabayar bisa. Namun untuk penggunaannya harus melebihi 3 bulan dan kurang dari 6 bulan, seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sana aja sih sebenarnya untuk informasi bagaimana cara untuk mengatasi kartu terblokir. Bisa karena hangus, bisa karena rusak. Dua-duanya sudah aku bahas. Semoga bermanfaat videonya.